Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari mata kuliah Pengantar Keuangan Perbankan Islam Universitas Indonesia. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang manfaat finansial teknologi dalam kehidupan sehari-hari, dan kami mengambil contoh Amanah Fintech. Assalamualaikum. Nah, pertama-tama kita definisikan fintech syariah secara umum. DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional MUI menjelaskan fintech syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan pemberi pembiayaan investor dari yang surplus dengan penerima pembiayaan peminjam, yaitu pihak yang defisit, dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Gitu teman-teman. Nah, apa sih dasar hukumnya? Ini ada PJOK atau Peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi. Nah, ini aturan ini mencakup fintech yang konvensional maupun yang syariah. Nah, yang syariahnya ini dipayungi hukum melalui Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Nah, selanjutnya ada manfaat yang kita dapatkan ketika kita memilih fintech syariah. Nah, yang pertama, kita membantu para pelaku UMKM. Nah, ini merupakan manfaat utama nih teman-teman. Karena fintech syariah siap membantu UMKM. Karena UMKM ini kan biasanya mempunyai ketidakmampuan menjangkau perbankan untuk mendapatkan modal usaha. Nah, bank itu biasanya mengajukan beberapa persyaratan yang lebih susah, yang lebih rumit ketika ingin mendapatkan dana dari bank. Nah, beda dengan fintech yang lebih simpel. Harapannya setelah mendapatkan dana dari fintech, para pelaku UMKM ini bisa melebarkan sayap bisnisnya, bisa melebarkan usahanya. Nah, yang kedua ada mengedepankan prinsip syariah yang terhindar dari maghrib, yaitu maisir, goror, riba. Oleh sebab itu, fintech berbasis syariah lebih aman karena tidak ada bunga. Selain itu, juga sebagai pendorong sekaligus penggerak untuk memperkenalkan gaya hidup halal kepada masyarakat luas, dan tidak hanya terbatas pada masyarakat muslim aja nih. Nah, dalam Islam, segala bentuk ketidakpastian atau keraguan-raguan menjadi haram untuk dilakukan. Itu goror, teman-teman. Oleh karena itu, penting jadinya untuk mendefinisikan akad apa yang akan menjadi acuan di awal persetujuan jual beli di ataukah pinjam-meminjam di fintech ini. Nah, terus kalau misalnya tidak ada bunga, pendapatan dari mana? Nah, syariat Islam mengenal adanya istilah bagi hasil dari keuntungan yang didapat. Bedakan dengan bunga, dan ini juga yang jadi menarik dari sistem keuangan online berbasis syariah di fintech ini. Pembagian keuntungan maupun risiko dilakukan dan dipertaruhkan bersama-sama. Nah, jadi penerima pembiayaan tidak perlu cemas risiko usaha tidak berjalan lancar, lalu gagal membayar modal awal. Nah, selanjutnya ada proses yang mudah. Fintech hadir memangkas hambatan untuk mengakses keuangan, serta mendukung gaya hidup anak muda yang sangat familiar dengan teknologi, jadi lebih efisien, lebih efektif. Selain itu, karena kemudahan untuk diakses secara online, jadi kita bisa langsung minjem lewat transaksi internet aja nih. Maka bisa dilakukan di mana saja, siapa saja, kapan saja. Sangat mudah jika membutuhkan akses transaksi keuangan. Cukup memanfaatkan smartphone dan internet aja nih. Nah, terakhir ada fintech syariah itu lebih aman. Kenapa? Karena prinsip bebas riba tentu saja lebih aman. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa riba hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja, namun merugikan pihak lainnya. Samping itu, dalam menjalani usaha wajib mengikuti aturan dari DSN MUI dan OJK, sehingga tidak perlu khawatir bakal kena tertipu. Fintech syariah juga sangat transparan dan terbuka soal pelaporan keuangannya.
Dengan catatan, pastikan lembaga fintech yang digunakan sudah mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia dengan melihat apakah lembaga fintech ini sudah terdaftar di OJK apa belum. Karena belakangan ini terbanyak kasus fintech bodong atau justru pengguna fintech yang gali lubang tutup lubang. Jadi, usahakan cek dulu apakah sudah terdaftar OJK atau belum ya teman-teman. Nah, selanjutnya. Amanah merupakan salah satu startup di bidang financial teknologi, yaitu menyediakan peer-to-peer lending syariah untuk menyediakan pendanaan halal bagi UMKM yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Sistem dari Amanah ini adalah non-direct funding, di mana pelaku UMKM wajib menjadi anggota dari Mitra Keuangan Syariah Mikro yang telah terdaftar di Amanah. Amanah menggunakan sistem bagi hasil yang murni syariah untuk return kepada setiap investor. Amanah Produk dari Amanah Fintech terbagi menjadi dua, yaitu untuk pendanaan usaha dan juga dana sosial. Pendanaan usaha terbagi menjadi dua akad, yaitu mudharabah dan musyarakah. Sedangkan dana sosial ada dua jenis, yaitu wakaf produktif dan infak. Produk dari berikut dana sosial yang difasilitasi oleh Amanah, diantaranya wakaf produktif dan infak. Amanah menyediakan fasilitas atau media kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan sebuah wakaf produktif. Serta ada pula penggalangan dana untuk infak dalam menghadapi COVID-19. Berikut, untuk pendanaan usaha, terdapat contoh pendanaan usaha proyek herbal, di mana proyek tersebut menggunakan akad mudharabah dan terdapat estimasi imbal hasil yang telah ditetapkan. Serta di sana pula terdapat keterangan barang gadai untuk jaminan. Oke, jadi berikut ini mekanisme penggunaannya. Yang pertama, kita harus mendaftar atau buat akun terlebih dahulu di aplikasi Amanah yang tersedia di Google Play Store atau App Store. Lalu untuk melakukan pendanaan atau pembiayaan, kita harus melengkapi profil. Nanti bakal diminta nama lengkap, alamat, nomor rekening, pekerjaan, foto KTP, dan foto selfie juga. Nah, nanti di halaman depan ada bagian pembiayaan, wakaf, ataupun infak yang dapat didanai, dan ada juga informasi lebih lanjut mengenai berapa dana untuk satu unitnya. Biasanya tuh mulai dari 50.000 sampai 1 juta rupiah. Dan ada pula keterangan sampai kapan waktu pendanaan dapat dilakukan, misalnya 7 hari lagi gitu. Untuk wakaf dan pembiayaan ada informasi mengenai target jumlah dana yang didapatkan, misalnya 1 juta rupiah, sedangkan untuk infak tidak ada target atau batasan tertentu, jadi kita bisa terus mendanai sampai batas waktunya habis, sedangkan untuk wakaf dan pembiayaan, kalau udah memenuhi target maka akan ditutup. Dan untuk pembiayaan, ada juga informasi mengenai rincian pendanaan, kayak estimasi bagi hasil yang bisa sampai 24%, lama pembiayaannya, siklus bagi hasilnya, sama upah pencairan. Serta ada juga rincian pembiayaan, seperti nama pemohonnya siapa, akad yang digunakannya apa, dan jaminan serta nisbah keuntungan. Setelah kita melihat informasi lebih detail dan memilih mana yang ingin kita danai, kita dapat klik masukkan ke keranjang dan selesaikan pembayaran. Top up saldo dapat dilakukan melalui virtual account bank pemilik dana. Lalu nanti apabila ada saldo yang kembali atau ada keuntungan dari bagi hasil, dapat ditransfer kembali ke rekening pemilik dana. Oke, jadi berikut ini mekanisme pembiayaan. Nah, Amanah sendiri berkomitmen membangun dan menjadikan Indonesia yang lebih baik dengan mendukung penuh kegiatan industri halal, seperti pakaian muslim, perfilman, makanan, hingga peternakan. Makanya gak usah khawatir lagi kalau usaha-usaha yang dapat didanai di Amanah itu udah pasti halal dan sesuai dengan syariah. Amanah juga memiliki visi yang bertujuan membangun industri halal di era milenial. Maka dari itu, dengan menggunakan Amanah, kita dapat menumbuhkan ekonomi halal dengan mudah dan mendukung banyak kegiatan usaha mikro yang membutuhkan bantuan dana. Jadi nggak perlu bingung lagi kalau punya dana mau disalurin kemana dan apakah usaha tersebut sesuai dengan syariah dan akan memberikan banyak masalah untuk masyarakat.
Dengan menggunakan amanah juga, kita sama saja dengan menjadikan halal sebagai gaya hidup untuk semua orang, dan dengan adanya amanah diharapkan perekonomian Indonesia dapat lebih maju dan berhasil. Nah, Hadirnya fintech syariah memberikan kemudahan kepada masyarakat, terutama UMKM, untuk memperoleh pendanaan yang halal. Amanah, sebagai salah satu fintech syariah di Indonesia, membantu perkembangan usaha UMKM melalui pendanaan bebas riba, yaitu mudharabah dan musyarakah, serta menghimpun dana untuk kemaslahatan bersama melalui wakaf dan infak.